Saya dari Prodi Pendidikan Pendidikan Dasar Ibtidaiyah kelas C. Di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana cara bermain bakar. Permainan bakar merupakan permainan yang bisa dimainkan oleh semua orang, baik itu laki-laki, perempuan maupun orang dewasa. Permainan ini sudah diterapkan dalam wisata budaya Bunda, di mana diriliskan pada tahun 2019. Permainan ini dimainkan oleh dua orang, di mana dilakukan secara bergilir dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Permainan ini terbuat dari kayu yang dengan panjang 50 cm, dengan lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Di dalam permainan dakon ternyata mengandung berbagai unsur dan ataupun nilai filosofis. Yang pertama yaitu hiburan, yang kedua yaitu kejujuran atau sportivitas, yang ketiga yaitu persahabatan, yang keempat yaitu strategi, dan yang terakhir yaitu rasa tanggung jawab. Adapun fungsi dari bermain dakon yaitu melatih kecerdasan otak dan menanamkan sifat kesantunan terhadap orang lain. Karena saat kita bermain dakon, kita melakukannya dengan duduk bersila. Permainan dakon juga menyimbolkan mengenai kesamaan derajat dan martabat sesama manusia. Kemudian, lubang-lubang kecil diisi dengan kuwuk sebanyak 5 atau 7 butir sesuai dengan jumlah lubang. Jika 5 lubang, maka masing-masing diisi 5 butir kuwuk. Jika 7 lubang, maka masing-masing diisi 7 butir kuwuk pula. Tetapi, karena sesuai dengan gambar yang saya tampilkan, kita memakai 5 butir kuwuk ya. Yang kedua, permainan diawali dengan menentukan pemain pertama yang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama jump sweep, yakni menentukan pemain pertama dengan mengadu jari tangan. Yang kedua, permainan dapat dimulai secara bersama-sama tanpa harus saling mendahului. Namun, yang mati lebih awal otomatis berhenti, sementara lawan terus melanjutkan permainan. Sebelum saya melanjutkan materi, tolong disimak videonya ya, agar kalian lebih paham. Yang ketiga, untuk memulai permainan, pemain yang sedang mendapat giliran mengambil 7 buah kuwuk dari satu lubang di antara 7 lubang yang menjadi haknya. Kemudian, ia harus memasukkan kuwuk yang digenggamnya satu persatu ke dalam 14 lubang dan satu lubang lumbung miliknya searah jarum jam, kecuali lubang lumbung milik lawan mainnya. Jika kuwuk terakhir berhenti di lumbung miliknya, maka ia mempunyai kesempatan untuk melanjutkan permainan. Sementara itu, jika kuwuk terakhir berhenti di lubang yang berisi kuwuk, maka pemain tersebut dapat mengambil semua kuwuk yang ada di lubang terakhir dan terus melanjutkan permainan. Tetapi, jika kuwuk terakhir berhenti di lubang yang kosong, maka dia mati. Dengan demikian, lawan pun mendapat giliran bermain dengan ketentuan. Pertama, jika lubang kosong adalah lubang haknya, maka dia berhak atas sejumlah kuwuk di lubang seberangnya atau lubang hak lawan yang disebut jedor. Yang kedua, jika lubang kosong adalah hak lawan, maka dia mati begitu saja. Selanjutnya yang keempat, permainan terdiri atas sejumlah babak sampai salah satu pemain tidak dapat bermain lagi karena jumlah kuwuknya berkurang. Yang dinyatakan pemenang adalah yang mendapatkan kuwuk lebih banyak. Di dalam bermain dakon terdapat dua babak. Babak yang pertama dimainkan dengan cara seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan jika pada akhir permainan babak ini seorang pemain pada ketujuh lubang haknya masih terdapat sisa kuwuk, maka dia berhak main pertama pada babak selanjutnya, meskipun kuwuk di lumbungnya lebih sedikit daripada lumbung lawan. Babak kedua dimainkan dengan cara yang sama, tetapi pemain yang jumlah kuwuknya lebih sedikit, otomatis ketujuh lubang haknya tidak akan terisi semua. Lubang yang tidak terisi disebut kebakar. Lubang kebakar tidak boleh diikutsertakan dalam permainan atau tidak boleh diisi. Jadi meskipun pemain yang memiliki lubang kebakar main terlebih dahulu karena menang jalan pada babak sebelumnya, tetapi peluang dia untuk menang di babak berikutnya akan lebih kecil daripada lawannya. Karena lubang-lubang haknya yang boleh dimainkan lebih sedikit, maka dia mempunyai peluang yang lebih kecil untuk menang jalan.
Akan tetapi, dia masih berpeluang memenangkan permainan jika kuok yang ada pada salah satu lubang berjumlah kurang dari 7. Lubang tersebut akan menjadi lubang kedua. Dengan demikian, dia memiliki 2 lumbung, sehingga dapat mengumpulkan kekayaan lebih banyak ketimbang lawannya. Dan lumbung-lumbung ini dinamai kacang. Demikian seterusnya permainan ini akan berakhir sampai salah satu pemain tidak memiliki cukup kuok untuk bermain lagi. Jika kalian kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, mungkin terlalu cepat menjelaskannya, kalian bisa menyimak video. Saya yakin jika kalian melihat video yang saya mainkan, maksudnya saya di sini bermain dakon, kalian akan paham dengan alur yang dimainkan. Begitu. Sepertinya saya menang ya, Naya. Gak ngurus aku ora tau main kok. Ora oleh jajan ae kok.